Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala hamma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para asatid, para guru, orang-orang tua kami dan segenap hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita membaca kalimat thayyibah dan juga bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi salah satu sebab digabulkan semua hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, diangkat segala kesulitan kita dan juga diampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini dan juga pada pertemuan selanjutnya, di pertemuan kita akan membahas kitab Fadlul Qarib Al-Mujib ala Tahdhibit Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Sayyid Al-Habib Alwi Ibn Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Yang kitab ini berisikan tentang motivasi dan juga ancaman. Artinya motivasi kebaikan-kebaikan, kita diberikan motivasi, diberikan dorongan untuk melakukannya, dan diberikan hadis-hadis yang mengandung ancaman untuk kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah kitabnya At-Targhib atau kitabnya At-Tahdzib, At-Targhib wa Tarhib, yaitu targhib itu adalah motivasi, tarhib adalah ancaman. Jadi hadis ini dua. Yang pertama mengandung motivasi dorongan untuk melakukan amal soleh. Yang kedua mengandung ancaman-ancaman agar kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi kitab ini adalah bersumber semuanya berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di dalam pembacaan kitab ini kita tidak mengambil satu bab langsung habis, karena memang satu bab itu kalau kita lihat ada beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berisi dua, ada yang tiga, ada yang empat. Mungkin kita ngambil satu atau dua hadis dengan harapan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Karena memang beda ketika kita ngaji dengan ceramah, ngaji dengan ada apa? Ada kitabnya, itu ada berkahnya beda. Nah, syukur-syukur jamaah nanti bisa apa? Memiliki megang luar biasa. Ini bisa jadi penambah keberkahan di dalam majelis. Oleh karena itu insya Allah kita walaupun belum semua megang kitab, tapi kita mulai saja mukaddimah. Di sini dimulai dengan di halaman 54, karena nanti kalau ada yang megang kitab ini yang selebihnya atau sebelumnya itu berbicara tentang mukaddimah, langsung saja kita lewati masuk ke dalam bab yang pertama. Di situ dikatakan oleh al-muallif rahimahumullah, qala al-muallif rahimahumullah taala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi talabil ilmi wa ta'limi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal alim wal muta'allim. Ini adalah diawali kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Memang kata para ulama salah satu ciri kitab akidah ahli sunnah wal jamaah itu diawali dengan bismillah. Jadi salah satu ciri kitab-kitab ulama yang ditulis oleh ulama ahli sunnah itu diawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan begini, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta atau fahuwa ajda. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu amrin dzibalin, segala perkara yang memiliki faedah, segala perkara yang bagus, la yubda'u fihi bi bismillah, tapi tidak diawali dengan bismillah, fahuwa ajda. Riwayat yang lain fahuwa aqta, riwayat yang lain fahuwa abtar. Artinya apa? Maka dia terputus. Maksudnya terputus bagaimana? Yang pertama terputus nggak dapat pahala. Ada yang mengatakan terputus maksudnya nggak sempurna pahalanya. Jadi kata Rasul, semua perkara yang baik tidak diawali dengan bismillah maka pahalanya kurang sempurna. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini apa misalkan minum
itu kan perkara baik. Ini kan air dari Allah, kita minum nggak menyebut nama Allah, maka ini kurang berkahnya. Makanya kita dianjurkan sebelum minum baca apa? Bismillah. Kenapa? Perkara yang baik tidak diawali dengan bismillah, abtar, ajda, akta, terputus, nggak ada berkahnya. Ini merupakan amalan yang kecil, tapi kalau kita istiqomahkan luar biasa. Minum baca bismillah, kata para ulama, yang pertama dicatat sebagai orang yang bersyukur. Jadi kalau kita mau minum bismillah, itu termasuk orang yang bersyukur. Kenapa? Karena dia makan minum dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, dengan menyebut bismillah berarti dia mengikuti sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi tidak pernah makan minum kecuali menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita cinta Nabi, pasti kita akan berusaha untuk apa? Mengikuti Nabi. Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ini yang kedua. Yang ketiga, ternyata dengan menyebut nama Allah, air itu berubah. Dia berubah, kalau kata orang sekarang, molekulnya, zatnya itu berubah menjadi bagus. Disebut nama Allah, berubah menjadi bagus. Sama sebaliknya, kalau kita dapat makanan atau minuman, kita caci maki, berubah menjadi buruk. Tapi kalau kita menyebut nama Allah, berubah menjadi baik. Maksudnya boleh jadi di situ ada sesuatu yang kalau kita minum mestinya bikin kita mules, bikin kita jadi apa? Sakit karena ada bakteri, virus dan sebagainya. Dengan menyebut nama Allah, kalau kita betul-betul menyebut nama Allah dan istiqamah, bisa netral. Subhanallah, ini merupakan apa? Menyebut nama Allah. Ketika kita membaca bismillah kan artinya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Ya Allah, dengan namamu aku makan, aku minum ini makanan atau minuman ini dengan namamu ya Allah dan dengan izinmu ya Allah. Subhanallah, itu menjadi penetral. Makanya dulu Khalid bin Walid, salah seorang sahabat Rasul, beliau pernah ditantang sama orang kafir di zaman itu di luaran pinggir kota Madinah. Khalid, kalau memang ajaran agamamu atau agama nabimu yang kau ikuti itu benar, coba berani nggak kamu diambil air putih langsung dikasihin apa? Racun. Habis dikasih racun, kalau memang agamamu benar, minum nih air. Berani nggak? Khalid bin Walid bilang, kalau aku minum dan aku tidak apa-apa, apakah kalian percaya kalau agama yang aku ikuti betul? Betul, kami percaya. Dia pegang, dia baca bismillah, dia minum, seger buger, nggak kena apa? Racun. Itu tapi kalau bin Walid antum jangan ikutin. Antum belum apa? Belum nyampe apa? Itu kalau bin Walid udah yakinnya itu apa? Beda, netral. Racun yang kelihatan netral dengan menyebut apa? Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Umar bin Khattab pernah didatangi sama Khalid bin Walid juga nih. Ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kata Khalid. Kenapa? Aku punya kepala ini sakitnya luar biasa. Kalau orang sekarang bilang 7 keliling. Apa? Penyakitnya sakit kepalanya 7 keliling, sakit banget katanya. Dan aku sudah minum beberapa obat, nggak bisa baik. Bisa nggak dibikin obat atau diruqyah nih, dikasih apa, dikasih obat. Umar bin Khattab minta imamah Khalid bin Walid diambil, dia tulisin kalimat, diselipin di mana? Di imamahnya, dikasih, suruh pakai. Dipakai, hilang puyengnya, pusingnya hilang sama sekali, enteng palanya dan nggak sakit. Pulang Khalid bin Walid, sampai di rumah penasaran, apaan yang ditulis sama apa? Umar bin Khattab. Dikeluarin, cuman tulisannya Bismillah, nggak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, cuman Bismillah. Hilang tuh apa? Puyengnya, bukan palanya, maksudnya hilang tuh apa?
pusingnya subhanallah dengan nyebut nama Allah. Tapi yang nyebut, yang nulis itu emang udah apa? Selalu. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, doa itu bagaikan pisau. Kita kalau punya pisau sering dipakai tajam. Tapi kalau tuh pisau disimpan dulu apa? Karat. Begitulah doa. Kalau sering diamalkan, tuh doa jadi tajam. Antum punya amalan bismillah, setiap ngapain bismillah diamal, tajam tuh bismillah kita. Tapi kalau jarang diamalin, tumpul. Kayak punya pisau disimpan terus, tumpul. Kita nggak pernah nyebut bismillah, giliran batuk, lagi pilek batuk. Sama saya bulbet disiapin es, kita pengen bismillah, insya Allah jadi obat, bismillah, minum. Bismillahnya saat itu doang, giliran pengen apa? Ya itu Pak, habis minum tambah batuk kan tuh. Kok nggak katanya obat? Iya, antum belum pernah make, baru makainya apa? Lagi pengen pakai nyebut bismillah lah, bismillah khair khair, bismillah dawa insya Allah, obat apaan obat, minum tambah. Kenapa? Karena nggak pernah dipakainya itu hanya saat itu atau saat butuh. Makanya ada hadis ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kamu susah, di saat kamu senang. Di saat kamu senang kamu kenal Allah, di saat susah Allah akan kenal sama kamu. Artinya lagi begini minum bismillah, 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 bismillah. Nanti kita lagi batuk ada es pengen banget, bismillah, aman. Kenapa? Udah tajam bismillahnya. Jangan baru minum es baru baca bismillah, sebelumnya main gelegek-gelegek nggak pernah nyebut nama Allah. Kan sering kita lihat tuh orang begitu jamaah majelis biasanya yakinnya saat itu doang. Bismillah khair 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 aja. Kemarin nggak pernah menyebut nama Allah, sekarang nyebut nama Allah. Hatta baca ayat kursi tetap aja batuk kan tuh. Kenapa? Karena nggak tajam tuh kalimat. Maka di sini selalu itu bismillah itu luar biasa faedahnya. Dan juga di antara hikmah kita membaca bismillah setiap mau makan dan minum, selain ngikutin sunnah, selain menjadi penetral yang tidak baik menjadi apa? Baik. Dan begitu juga apa? Yang ketiga, ketika kita baca bismillah, insya Allah hisabnya di hari kiamat berkurang tuh. Karena kan waktu itu Rasulullah SAW diundang makan sama salah satu sahabat Ansor di Madinah. Diundang makan, Rasulullah keluar. Pas lagi keluar, ternyata ada Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhuma lagi keluar masjid juga. Ternyata sebelum ketemu Nabi, Umar bin Khattab keluar dari rumah siang-siang ketemu Abu Bakar. Ditanya sama Abu Bakar, Umar, apa yang menyebabkan kamu keluar siang-siang begini, bukan waktu sholat? Panas engkau keluar mau ngapain? Katanya apa? Alju, karena lapar, akhrajani. Lapar yang membuat saya keluar. Yang bikin saya keluar ini apa? Rasa lapar. Oh ternyata dia kelaparan nyari apa? Cari makan. Ketemu Abu Bakar. Wa ma akhrajaka ya Khalifah, ya siapa ya Abu Bakar Siddiq. Ma akhrajak, apa yang membuat kamu keluar wahai Abu Bakar? Kan Umar apa dia bilang? Akhrajani ma akhrajak. Yang membuat aku keluar, yang kamu bikin keluar itu juga. Artinya apa? Sama, lapar juga. Lapar keluar. Nggak lama ketemu Rasul nggak pakai ditanya, udah tahu nih lagi lapar mukanya. Muka lapar kan beda. Nah, mukanya lapar. Kelas kata Rasul, ikut. Kemana ya Rasul? Ikut. Ada undangan dari orang apa? Ansor untuk makan. Pas sampai di depan rumahnya, Abu Bakar dan Umar disuruh keluar. Jangan masuk dulu. Rasulullah masuk. Fulan katanya, engkau tadi kan undang saya untuk makan. Itu saya ngajak dua orang tuh. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Kalau engkau izinkan, aku suruh masuk mereka berdua. Tapi kalau engkau nggak izinkan, aku suruh pulang. Kata Sahibul Bait, bagaimana nggak diizinkan ya Rasulullah? Hari ini telah masuk khairul anbiya dan sebaik-baik umat, sebaik-baik apa? Sahabat, yaitu Abu Bakar dan
Umar. Girang dia, tamunya orang luar biasa. Tidak ada, kata dia, tidak ada rumah yang lebih mulia daripada rumah yang saya saat ini. Karena di rumah saya sekarang ada siapa? Nabi Muhammad. Yang kedua ada Abu Bakar dan Umar. Ini adalah dua orang yang paling mulia di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ikut ahli sunnah, umat yang termulia. Tentunya setelah Rasul adalah umatnya Rasul adalah Abu Bakar dan Umar. Akhirnya bertiga masuk. Nah, ini satu pelajaran untuk kita. Kita kalau diundang makan sama orang, antum nggak boleh ngajak orang. Kalau ngajak harus izin dulu. Tuh Rasul aja izin, boleh nggak nih masuk? Itu yang pertama. Kalau izin, jangan di depan yang ngundang. Ini dibawa orangnya. Saat ini aneh bawa dua orang ya. Ya Ustaz mau nggak ngizinin gimana di depan mata? Makanya Rasulullah nyuruh di luar. Rasul masuk. Kalau nggak dikasih, saya suruh pulang. Begitu. Ini kadang-kadang kan kita diundang nikahan, kita bawa orang sohib, kita bawa di depan sohibul bed. Alafu nih aneh bawa dua orang nih. Ya masa di depan pelaminan ngomong begitu? Oh iya khair, bawa aja bawa dua. Kalau tiap orang bawa dua undangan, makanan nggak cukup. Jadi nggak boleh. Kalaupun mau izin itu taruh di luar. Di luar ada orang mau di mobil, boleh nggak dibawa? Kalau di saat itu Sohibul Bait pun bisa ngomong jangan, nggak malu karena orangnya nggak ada di Abu Bakar Umar suruh ke depan. Pas masuk itu menunjukkan juga satu pelajaran untuk kita. Kita rumah kita kalau didatangin sama orang-orang soleh itu bersyukur. Rumah kita didatangin sama orang-orang baik, ya Allah. Sahabat ini walaupun cuma tujuannya untuk Nabi makan, tapi Abu Bakar Umar datang, girangnya dia bilang rumah yang termulia hari ini adalah rumahku. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad. Yang kedua ada Abu Bakar dan Umar. Ya Allah, ini tempat seperti ini saya Bait girang gembira. Kenapa? Karena ini tempat saat ini boleh jadi menjadi tempat khairul makan, menjadi tempat yang terbaik. Kenapa? Kan Rasul pernah bilang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, siapa yang belajar Al-Quran, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian. Boleh jadi nih di wilayah sini ini adalah wilayah tempat ini yang terbaik. Kenapa? Di sini dibacakan Quran, di sini dibacakan hadis Rasul sallallahu alaihi, duduk di sini orang-orang soleh. Orang soleh itu nggak mesti hafal Quran. Orang-orang soleh itu orang yang menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ini kalau orang-orang ngaji itu kita harus husnudon. Ini orang baik. Orang yang taklim itu husnudonnya orang baik. Kenapa? Karena Rasul pernah bilang, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki baik, Allah akan berikan pemahaman agama. Berarti siapa yang hendak dikehendaki baik oleh Allah, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki baik, yufaqihu fid din, diberikan pemahaman agama. Antum kalau orang mau dikasih pemahaman agama apa lewat tidur tiba-tiba paham? Kan enggak, lewat apa? Ngaji. Berarti ketika dia jalan ke pengajian berarti pengen dikehendaki baik oleh Allah. Makanya kalau ada orang ngaji intinya baik. Boleh jadi yang duduk di pengajian udah baik, orangnya sudah baik. Boleh jadi belum baik tapi udah ada niat apa? Baik. Karena sudah Allah janjikan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, diberikan pemahaman agama. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini merupakan nikmat yang kadang-kadang nih, maaf. Ini kadang-kadang ada orang paham begini. Ente mau nggak dibukain pintu rizki biar harta melimpah, rizki gampang, taklim. Nah, itu dianggap begitu. Salah. Justru taklim itu rizki. Taklim itu lebih mulia daripada apa? Rizki. Bukannya lewat taklim antum dibuka pintu rizki. Taklimnya itu adalah rizki. Kan kita masih pemahaman kadang-kadang, ayo taklim insya Allah dibuka pintu rizki. Taklimnya antum itu sudah lebih hebat daripada rizki yang antum cari. Rizki dunia nggak seberapa dibanding orang yang taklim. Ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Jadi jangan punya pemahaman ibadah membawa
membuka pintu rizki, bukan. Ibadah itu adalah apa? Rizki yang lebih daripada yang kita bayangkan. Ini kan wajib taklim nih. Jangankan yang wajib, sunnah aja, sunnah qobliyah subuh aja, rakaatil fajr khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu amalan sunnah. Bagaimana yang amalan wajib? Allah, luar biasa. Ini merupakan rizki yang Allah kasih kepada kita. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang sangat apa? Besar sekali. Akhirnya disediain makan. Itu orang ternyata si Ansor nih motong kambing muda, karena Rasulullah demen kambing. Motong kambing disiapin, pas lagi disiapin Rasulullah nyisain dikit, belum dimakan, kata Rasul disisain dikit, ini tolong antarkan ke Fatimah, ke Ali bin Abi Thalib. Aku tahu beberapa hari ini beliau belum makan sekeluarga tuh. Oh, Rasulullah SAW begitu perhatiannya kepada ahlul bait nih. Sisa dianterin sama si apa budaknya, bawa itu nasi apa itu makanan, dibawa ke ahlul bait dulu. Pas pulang dari rumahnya sampai ke rumah orang itu, apa sahibul bait bilang, si yang tuan rumah, karena engkau telah membawakan daging untuk keluarga Nabi sebagai tanda syukurku, maka engkau aku merdekakan. Allah, berkahnya Nabi Muhammad dimerdekain tuh budak. Terus Rasulullah bilang, sudah beres, kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Baru mau makan, Umar langsung Rasul bilang apa? La tus'alunna yauma idzin anin na'im. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. La tus'alunna, pasti kalian akan ditanya, anin na'im, semua tentang nikmat yang pernah Allah kasih. Setiap makanan ini adalah naim, ini adalah apa? Nikmat. Kalian pasti akan ditanya. Ya Rasulullah, setiap suap ditanya, setiap suapnya ditanya. Jadi antum semakin banyak makan, semakin banyak pertanyaan antum. Semakin banyak apa? Makan terus. Pertanyaannya itu di hari kiamat lama tuh model itu. Kulnya banyak. Makanya orang-orang ulama makannya dikit. Makan sedikit. Coba antum bisa bedain tuh orang alim sama orang gak alim. Pasti yang gak alim makannya banyak. Kalau alim makannya banyak, bingung saya ngeliat orang alim makan banyak banget itu. Memang ada pernah cerita orang alim makannya banyak, Imam Syafi'i dalam cerita dia pernah masuk ke rumah Imam Ahmad, makannya banyak. Terus anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah, bingung, kok orang alim makannya banyak? Emang jarang orang alim makannya apa? Makannya banyak. Makanya kalau ada yang alim makannya banyak, ya perlu ditanya juga kenapa banyak banget makannya. Ternyata waktu ditanya Imam Syafi'i, kenapa anda makannya banyak? Ini anak saya nanya nih, tumben biasanya orang alim makannya dikit, nih kenapa banyak makan? Kata Imam Syafi'i, di tempat lain aku makannya dikit, tapi karena ini di rumah Imam Ahmad saya makannya banyak. Kenapa? Yang pertama, saya yakin Imam Ahmad gak mungkin makanannya haram. Jangankan haram, syubhat aja gak mungkin. Ini Imam Ahmad, makanya pasti makanannya halal. Makanya saya pengen masukin banyak makanan yang halal di dalam apa? Perut saya. Oh, berarti kalau memang jamaah banyak makan begitu alasannya. Karena memang yakin saya bulbet makanannya apa? Halal. Jadi wah, kapan lagi makan halal di pinggir jalan, belum tentu, bisa syubhat, bisa apa? Wah, ini luar biasa. Dan juga untuk menghormati Sahibul Bait kalau kita makan banyak girang biasanya. Makanya kita makan banyak tuh apa? Nyenengin. Kan kita kalau ada tamu makanan habis girang. Tapi kalau ada tamu penyediain kita siap makanan banyak, makanan kagak habis, sedih. Nah, jangan bikin sedih, makan semuanya. Ada merupakan apa? Tapi niatin tuh, yang pertama halal, yang kedua nyenengin, dapat pahala juga. Bukan karena makan apa, karena lapar rakus, enggak. Kalau hadroh maklum lah, mukulnya kan banyak tenaganya, dibanyakan kalau makan. Nah intinya, berarti kalau semua ini ya Rasul, kata Umar bin Khattab, semua bakal ditanya. Iya, latus aluna yauma idzin anin naim, semua bakal ditanya nih. Umar bin Khattab langsung lemes. Ya Allah, kalau tahu begini
Saya nggak bakal makan kali ya Pak, saya bakal sedikit makannya, saya bakal sedikit minumnya, terlalu banyak pertanyaan. Rasulullah bilang enggak, nanti akan dikurangi dan akan ditiadakan pertanyaan itu di hari kiamat kalau engkau waktu makan membaca bismillah. Oh udah tuh faedah baca bismillah itu bukan cuman apa yang kita sebutkan tadi, salah satunya mengurangi hisab nanti di yaumil kiamah. Waktu kita pakai baju nyebut nama Allah, pakai sendal nyebut nama Allah, masuk kamar mandi nyebut nama Allah, waktu masuk kamar mandi nyebut nama Allah, bismika Allahumma Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, pas keluar alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani, keluar. Itu nikmat kita buang air itu kan bakal ditanya. Habis pertanyaannya sudah ditutup dengan doa-doa yang kita baca waktu tidur, bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana, itu tidur nikmat banget, itu nikmat besar. Dengan doa-doa itu nikmat itu akan berkurang pertanyaannya nanti di hari kiamat. Jangan dipikir tidur itu sesuatu yang naluri, sesuatu yang apa dibiliai, kalau bahasa kita kemanus normal aja, enggak. Tidur itu sebuah nikmat. Berapa banyak kalau kita lihat keluar sana orang nggak bisa tidur, mau minum harus pakai apa, mau tidur harus pakai apa, obatnya mahal baru bisa tidur. Kita alhamdulillah nggak pakai tempat tidur, langsung apa, tidur. Pakein bacain wirid langsung kita apa, tidur. Ini nikmat yang sangat besar. Makanya bacaan bismillah itu luar biasa. Ini adalah amalan yang dicontohkan dalam kitab ini, juga diawali bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ini amalan yang kita ambil pada malam hari ini. Walaupun sederhana bismillah, tapi jangan pernah dianggap kecil kalau amalan itu dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah melakukan apapun kecuali menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan malam ini saya tidak baca hadis ini, semoga dengan harapan bulan depan sudah megang buku atau sebagian besar sudah ada. Biasanya di apa namanya itu, di Google apa namanya, PDF juga ada biasanya. Kalau ada juga enak tentu, jadi kita bisa ngikutin tuh. Nanti hadisnya saya baca, langsung kita terjemahkan, kita kasih penjelasan tentang hadis, jadi kita lebih memahami. Jadi ini sebagai mukadimah saja, berarti kitab ini kitab yang ditulis oleh ulama ahli sunnah wal. Dari mana buktinya? Diawali bismillahirrahmanirrahim. Dan ini satu pelajaran untuk kita, apapun yang kita lakukan mulailah dengan menyebut nama Allah Subhanahu. Nanti pulang tidur jangan tidur begitu saja, sebut nama Allah. Karena setan tuh kalau kita mau tidur, setan suka mengatakan ikhtim, tutup malammu ini dengan tidak menyebut nama Allah. Lupakan Allah. Tapi malaikat bilang sebut nama Allah. Maka ketika kita tidur enggak baca bismillah, setan yang gembira dan malaikat minggir. Tapi kalau kita tidur menyebut nama Allah, maka malaikat yang menjaga, setan minggir. Bismillah doang itu faedahnya luar biasa. Dan kita tahu bismillah ini sejarahnya kan sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Dulu pertama kali nulis bismillah itu Nabi Sulaiman, waktu ngirim surat kepada siapa? Balqis. Ditulis itu pakai bismillah. Itu awal sejarah. Insya Allah nanti lebih detail kita membahas tentang kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Fathul Gharib Al-Mujib. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amalan-amalan yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu kita jaga sampai akhir hayat kita, sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah selalu berikan taufik hidayah kepada kita untuk istiqamah bersalawat kepada Rasulullah, untuk istiqamah menghadiri majlis-majlis dzikir, istiqamah menghadiri majlis-majlis ilmu. Amin amin ya rabbal